alokasi memori ya, atau bahasa ininya adalah instance of ya. Oke, atau instansiasi ya. Banyak istilahnya nih. Instansiasi memori atau alokasi memori ya. Oke. Di infokan kemarin kalau dia di contohnya langsung ya, misalkan kita hendak menghitung luas persegi panjang atau kalkulator sederhana ya, contoh kalkulator sederhana yakni nah di sini ada oke. Contoh misalkan kalkulator sederhana butuh variabel penjumlahan, pengurangan ya, pembagian dan perkalian. Kalau kita letakkan semuanya pada main method ya, integer bilangan pertama A misalnya 100, lalu ada integer B misalkan 200, oke. Nah, untuk penjumlahan misalkan integer C sama dengan A ditambah B, oke. Lalu kita tampilkan ya, println A ditambah dengan B sama dengan C ya, seperti ini dia. Oke. Ini fitur pertama, yakni penjumlahan ya. Oke. Siap, siap Bu. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita coba lakukan run di sini, yang sederhana, maka dia akan tampil ya 100 ditambah 200 ya. Ini program kalkulator sederhana. Ternyata ingin ditambah lagi ya. Ada misalkan di sini nanti untuk pengurangan, ada untuk perkalian ya, ada mungkin lagi untuk perpangkatan ya, misalkan perpangkatan atau mungkin pembagian ya, atau mungkin sisa bagi ya dan lain sebagainya. Nah, sehingga sangat berpotensi di dalam file static void main akan berisi banyak source code yang padahal bisa disederhanakan. Oke, kenapa perlu disederhanakan? Ketika program kita di-share, ya maka semua orang ya memiliki ingin mengembangkan ya, ingin melakukan pengembangan pada program tersebut agar mudah ya. Jadi bisa berkomunikasi. Nah, langkah baiknya kita bikinkan suatu metodenya di sini ya. Misalkan integer bilangan pertama kita sebut dengan angka pertama, angka ke-1 dan ada angka misalkan kedua ya. Nah, setelah itu, kita bisa menyusun ini beraneka ragam ya, teman-teman di sini semua. Apakah mau dijadikan satu prosedur atau satu fungsi, terserah bebas ya. Misalkan di sini kita jadikan per fungsi dan per prosedur ya. Integer misalkan fungsi tambah. Fungsi tambah integer A atau mungkin integer X dan integer Y misalnya di sini ya. Maka di sini dia karena fungsi ya ada return ya. Return X ditambah Y ya, seperti ini. Lalu ada lagi misalkan integer fungsi selisih. Integer X dan integer Y ya. Padahal harusnya tidak harus integer ya, bisa double ya. Bisa menghasilkan bilangan bulat ya. Bisa menghasilkan bilangan pecahan dan lain sebagainya ya. Oke. Sebentar, sepertinya ada yang baru bergabung. Kalau tidak ada. Nanti mungkin butuh bantuan ya, bagaimana mekanisme untuk kan yang tahap satunya dari tim admisi, apakah mau di publish di website atau misalnya mau kita. Oke, selisih return X dikurangi Y ya.
Sederhana ya. Kalau misalkan fungsi perkalian misalnya. Oke. Integer fungsi kali ya atau multiply integer x, integer y. Return x dikali dengan y ya. Atau ada pembagian misalnya. Integer fungsi pembagian integer x, integer y. Nah, ini dia tidak semudah x dibagi y ya. Tapi kita alangkah lebih baik beri suatu kondisi ya. Jika penyebutnya bernilai 0, maka kita katakan di sini return 0 gitu ya. Dan kita beri kondisi keterangan di sini dia ada kekeliruan ya. Println maaf ada kesalahan ya. Maaf penyebut tidak boleh bernilai 0 ya. Oke. Else, nah ini baru bisa return x dibagi dengan y ya. Tapi ini hasilnya integer ya. Oke. Jadi untuk pembagian kita harus membuat semacam aljabar aritmatika untuk melakukan pengecekan dulu ya. Kenapa dikhawatirkan? Kalau dia terjadi pembagian dengan angka 0, maka akan terjadi eksepsi, ya, akan terjadi pelanggaran ya, dari kode program yang beroperasi di aritmatik. Kenapa Pak Bagja kalau beroperasi di aritmatik menghasilkan angka apa pembagiannya 0 ya, maka akan berakibat langsung stop ya. Kita nggak tahu ya. Loh ini programnya kenapa? Oke. Nah, karena itu ya penting kita memberikan suatu minimal percabangan ini kondisi ya. Beberapa di perkuliahan pengujian perangkat lunak sudah saya sampaikan ya. Ini yang sederhana harus kita cantumkan ya. Oke. Lalu bagaimana cara kita menambahkan ya, memanggil ya di sini. Oke. Nah, masih sama ya. Nama kelasnya adalah main. Oke. Nama kelasnya adalah main di sini panggil main misalkan x sama dengan atau main n ya. Main m sama dengan new main ya. Kayak gini dia. Setelah itu kita akan panggil misalkan println okay. System out print okay, mana di sini a ditambah dengan digabung dengan misalkan pengurangan lalu ada b sini sama dengan m dot fungsi selisih ya a, b ya seperti ini. Jadi a nanti akan diproyeksikan dia sebagai x ya. A diproyeksikan dia sebagai x dilempar, b dilempar dia ke baris 29 sebagai y ya, seperti itu. Dia seperti ini cara manggilnya. Pak ini masih terlalu panjang ya, maka kita bisa memberikan suatu kondisi ya. Misalkan void hasil tambah bisa seperti ini. Integer x, integer y. Nah, bisa kita lakukan copy paste. Oke, sistem out print x ditambah y sama dengan fungsi tambah. Nah, gini ya. Bisa seperti ini kita. Lalu fungsi selisih. Nah, di sini pun bisa. Ya, di sini min panggil selisih fungsi hasil tambah selisih kali. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman langsung ya sampaikan ya.
dikali Y sama dengan fungsi kali ada fungsi bagi ya. Bagi Waalaikumsalam. Oke, nah kita coba sekarang panggil, misalkan ini dihapus ya komentar aja ini ya, tidak masalah. Tinggal panggil m dot misalkan hasil kali, misalkan hasil kali antara A dan B ya. Jadi kita hanya memanggil seperti ini dia, oke? Kalau kita run, semuanya run ya, run well. Ada yang salah nih? Oh kurang. Ini kurang tutup kurung ya, hasil bagi. Ini juga sama, kurang tutup kurung katanya. Oke, ini kurang tutup kurung. Ini kurang tutup kurung ya. Oke. Expected ya, tanda tutup kurung seperti itu. Fungsi selisih ya, error baris 58. Oke, kurung tutup di expected, diharapkan ada tutup kurung baris 58. Oke, ini ya fungsi selisih. Oke, sip. Nah, ini hasil-hasil yang muncul semua. 100 dikali 200 misalkan 20.000 ya. Jadi teman-teman di sini bagaimana ibaratnya menyederhanakan ya kompleksitas yang ada di program utama sehingga ketika dilakukan pengembangan oleh pihak lain atau mungkin di kemudian hari oleh dirinya sendiri akan memudahkan. Nah, caranya dengan membuat suatu metode ini ya. Oke. Contoh yang benar-benar nyata ketika kita ingin mendeklarasikan beberapa suatu suatu program. Contoh misalkan di sini ada pemilihan menu ya seperti yang di semester pertama ya. Atau misalkan apa nih? Selamat datang di aplikasi kalkulator kami ya. Misalkan. Lalu ada sistem outprint learn. Program pertama misalkan fungsi tambah atau fitur tambah ya. Tambah angka. Lalu yang kedua, misalkan di sini dia fitur pengurangan ya, selisih. Misalkan. Lalu yang ketiga, nah di sini mungkin sudah banyak ya yang memahami kayak gini ya. Fitur tambah selisih, terus apa lagi? Perkalian, fitur kali ya. Yang keempat, nah kita memiliki di sini ada fitur pembagian, oke. Dan yang terakhir, misalkan kelima adalah exit dari aplikasi atau program ya. Nah, dan di sini dia akan meminta ya, meminta misalkan sistem outprint LAN, misalkan inputkan pilihan Anda ya, seperti ini dia. Nah, kalau di bahasa Python tuh input ya, kalau nggak keliru ya. Kalau di bahasa C to scan ya, di sini ada beberapa scanner atau mungkin buffer reader ya. Scanner ya. Nah, kita butuh scanner X gitu ya. Misalkan kita ke atas dulu ya. Maka paling atas harus kita cantumkan ini ya.
import javax dot scanner ya. Nah, seperti ini ya. Titik koma. Kalau nggak Java nanti. Misalkan nggak dikenali ya Java ya. Kembali lagi. Oke. Scanner. Kita bilang di sini input sama dengan new scanner ya. Scanner system.in ya. Maka butuh satu variabel integer pilihan Anda ya. Pilihan sama dengan input dot next ya. Next int namanya seperti ini dia ya. Lalu kita seperti biasa gunakan kondisi kalau pilihannya sama dengan 1, maka dia kita katakan di sini misalkan println ya, fungsi tambah misalkan ya. Oke, nanti kita perluas lagi ya. Else if kalau di bahasa Python adalah elif ya. Kalau pilihannya sekarang sama dengan 2, maka namanya di sini kita sebut fungsi selisih ya. Oke. Oke. Lalu dilanjut lagi elif ya, elif pilihan sama dengan 3, maka sistem out println kita sebut adalah fungsi kali ya. Else if kalau pilihan sama dengan 4, oke, buka kurung, kalau di sana di Python titik 2 ya. Sistem out print kita akan mengatakan fungsi bagi, oke, else if kalau dia sekarang pilihannya sama dengan 5, maka dia keluar dari aplikasi ya, keluar dari program utama ya, seperti ini. Selain itu else kita katakan di sini maaf tidak ada pilihan tersebut atau mungkin pilihan tersebut di luar jangkauan sistem ya, tersebut. Oke, coba ya kita lakukan run dulu, mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Ada yang keliru apa nih? Scanner ya. Scanner bukan dari JavaX ya, tapi java.scanner mungkin kita coba. Oke, java.javax.io.scanner coba ya. Oh, salah. Dotnya ada dua. Dotnya ada dua. Oke, ini library ya. Java IO, Java apa ya? Oke, kita coba di sini buffer reader scanner. Kita coba cek di sini. Scanner. Scanner in Java program. Oh, java.util katanya dia ya. Java.util. Coba di sini java.util.scanner ya, coba cek. Oh iya benar ya. Java.util.scanner ya. Pilihan Anda misalkan 1 ya. Dia akan mengatakan fungsi tambah ya. Oke, bagaimana Pak Bagja? Kok hanya seperti itu? Karena baru memang seperti itu ya, belum kita tambahkan lagi, baru kita sekarang perjelas ya. Sekarang kita perjelas. Nah, fungsi tambah. Oke, kita punya suatu variabel di sini integer, ada angka pertama A dan angka kedua adalah B ya. Seperti ini dia. Fungsi tambah di sini. Println.
inputkan angka pertama ya. Titik 2, kita bilang di sini A sama dengan input dot next integer ya. Jadi minta inputan integer ya. Lalu ada lagi sistem outprint, inputkan angka kedua. Oke. Ini sepertinya akan berulang-ulang ya. Mending kita letakkan di paling atas saja ya. Kita letakkan di sini, di luar dari perulangan ya. Oke. Lalu di sini B sama dengan input dot next integer ya. Oke. Kalau dia pilihannya fungsi tambah, maka kita langsung panggil dia. Di atas tadi nama metodenya adalah M ya, nama objeknya adalah M ya. Mana tadi main belum ada ya, kita tulis lagi. Main M sama dengan new main ya. Nah, seperti ini dia. Jadi ada variabel M ya di situ ya. Ada objek M namanya. Oke. Ada objek M pada baris 53 ya, sehingga kita deklarasikan di sini M dot hasil tambah antara A dan B ya. Oke, ini fungsi tambah dia. Fungsi selisih bagaimana? Fungsi selisih di sini M dot hasil selisih A dan B. Fungsi kali masih sama. M dot hasil kali antara A dan B. Oke. Keempat ya, keempat M dot hasil bagi antara A dan B. Oke. Else if pilihan sama dengan 5 keluar dari program ya. Kita boleh menambahkan seperti ini, system dot exit ya, exit misalkan 0. Oke. Kalau enggak ya biarkan saja dia hanya satu baris saja seperti 85. Nah, jadi kalau kita jalankan hanya berlaku satu kali dia. Oke. Dia hanya bisa dilakukan satu kali. Mau milih mana? Tambah, selisih kali, misalkan. Kita ingin perkalian yang ketiga. Angka pertama 90, angka berikutnya 8 misalnya. Ya. Fungsi kali 8, 90 kali 8 adalah 720. Selesai ya. Bagaimana Pak Baya kalau kita ingin mengulangi lagi? Ya. Maka programnya yang tadinya seperti ini, ya, program yang seperti ini, kita akan berikan suatu perulangan. Ya. Boleh menggunakan perulangan for, while, atau do while ya. Bebas ya. Nah, contoh kita ingin mengulangi misalkan integer ulangi. Oke. Lalu di sini ulangi misalkan kita set dulu ya nilainya misalkan 1 ya. Misalkan. Oke. Kalau tidak integer ulangi apa Pak Barja? Misalkan tipenya adalah boolean, boleh ya. Boolean. Boolean ulangi sama dengan apa di sini? True ya, seperti ini ya, tidak masalah ya. Oke. Kita tulis di sini integer aja ya, atau mungkin mau string, boleh silakan. Integer ulangi sama dengan 1 misalnya. Selama ya ulangi tidak sama dengan 0, maka dia bisa mengerjakan ini semua ya. Oke. Ini dia bisa bergeser. Oke. Ini namanya indentasi ya. Untuk kemudahan apa? Membaca source code ya. Oke. Bukan karena dari saya ya, tapi langkah baiknya kita coba untuk mempermudah para developer yang lain juga ketika hendak membaca atau mengevaluasi program kita ya, lebih rapi ya. Oke, ini seperti ini.
Oke, kita tambahkan tadi perulangan ya. Oke. Nah, karena ini sudah selesai, maka kita tuliskan di sini print ya. Print learn. Misalkan apakah atau ingin mengulangi ya, ingin ulangi program, tanda tanya gitu ya. Kita sudah punya variabel di atas namanya ulangi ya. Tinggal kita mengatakan di sini ulangi sama dengan input dot next integer ya. Sama-sama bertipe integer ya. Lalu kita tutup ya, kurung-kurung awal tutup. Nah, ini dia sudah bisa kita jadikan program yang berkelanjutan ya. Sampai kita menekan exit dari aplikasi, yakni fitur kelima ya. Fitur kelima, yakni pilihan kelima sama dengan exit dari program. Bisa kita tuliskan system.exit atau dengan kata-kata cukup break ya. Bisa seperti ini dia. Oke. Coba kita lakukan run sekarang. Inputkan pilihan Anda, satu misalnya. Angka pertama 10, angka kedua 20, fungsi tambah ya. Ulangi program, ulangi satu misalnya, atau dua bebas lah ya. Oke, selamat datang di aplikasi kami. Fitur tambahnya bagaimana? Nah, fitur tambahnya di sini misalkan pilihan kedua sekarang, selisih ya. 2000, angka kedua 90 misalnya. Ingin ulangi program, oke. Inputkan pilihan Anda, yang ketiga misalnya. Oke. Angka pertama 100 dikali 2 misalnya. 200. Ulangi program, ya. Jadi ini terus-menerus ya. Nah, ini sudah dilakukan, ada kemudahan ya. Inputkan pilihan Anda berikutnya di sini. Misalkan 4 ya. Nah, angka pertama 20, angka kedua 4, hasil baginya 5. Misalkan sekarang kita ulangi program, misalkan 0 ya, tidak ya. Exit ya. Terima kasih seperti itu ya. Oke, ingin jadi bisa kita tulis di sini nanti ada keterangan misalnya terima kasih ya. Oke, telah menggunakan layanan jasa program kami, misalkan seperti itu. Oke, ini salah satu contoh ya program kita kenapa harus dilakukan pembungkusan. Kenapa harus dilakukan deklarasi metode ya. Sehingga tidak semua apa namanya perubahan pada baris yang di atas akan berakibat ke di sini ya. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, ketika hal ini pun sudah kita kasih perulangan misalkan tiba-tiba datang ya dan kerja ini ada customer dia ingin programnya diberi semacam kata sandi misalnya. Oke. Oke, contoh kata sandinya meskipun belum menggunakan password field ya, khusus untuk password ya, kita nggak apa-apa, kita berikan di sini ya. Kita semacam apa namanya nih, kasih keterangan misalkan jangan integer semua ya, misalkan string user name misalkan, username-nya misalkan di sini adalah admin ya, administrator. Lalu ada string passwordnya dia misalkan string password misalkan 12345 maaf 12345 oke ya ini username-nya di sini ya lalu ada ini seperti sebaiknya scanner kita letakkan di paling luar ya oke tadinya kan ada di sini dia scanner ya kita letakkan biar dikenali secara variable lokal di
main ya. Oke, kita letakkan dia di sini ya. Oke, misalkan diminta untuk mengisikan sekarang ya, tambah program kita, print ya, isikan atau enggak di sini dia user ID misalkan. Dia minta seperti ini. Oke, nah untuk scanner dia tidak bisa ada spasi ya, misalkan Dadan spasi Hamdani, dia tidak bisa ya. Maka akan dianggap sebagai dua isian, dua value ya. Kalau ingin ada spasi, maka kita bisa menggunakan buffer reader ya. Ini contoh yang satu kata dulu ya, admin misalkan ya. Lalu kita mengatakan di sini ada string user ID sama dengan apa di sini input dot next ya, atau next line ya. Bisa next atau next line sama ya untuk string dia ya. Oke, sudah. Satu lagi untuk passwordnya dia misalkan. Isikan passcode-nya misalkan ya. Password titik dua. Oke, ini selamat datangnya kita letakkan paling di atas ya. Di sini aja. Selamat datang gitu ya. Biar apa? Rapi aja. Lalu ada string password sama dengan input dot next line atau next saja sama-sama bisa ya. Lalu kita beri kondisi di sini dia. Kalau ya, kalau user ID yang diinputkan dia sama dengan ya equals dengan username, oke, okay, dan harus sama dua-duanya ya, user ID dan password dia yang diisikan equals ya dengan apa? Dengan password yang di atas, maka nah ini ya, maka kita akan masukkan dari ulangi ini ya. Oke, kita akan masukkan dari ulangi ini. Oke. Nah, ini programnya makin lama sekali lagi makin besar sesuai permintaan dari apa stakeholder biasanya ya, atau customer ya. Customernya ingin ada fitur A, tambahkan lagi. Ada fitur B, tambahkan. Ada fitur C, tambahkan. Fitur A-nya ternyata harus seperti ini, ya ubah lagi ya. Jadi kalau yang bikin apa software house nanti kita harus perjelas ya keinginan user dari awal maunya apa ya. Kalau sudah dia tanda tangani kontrak MOU-nya, oke, kami ingin membuat A misalkan. Maka sangat mudah ya. Oke, ini kita apa? Merapih-rapihkan dulu ya. Karena yang fitur Beautify di sini masih amburadul ya, masih belum baik ya. Harus kita manual seperti ini. Harusnya Ctrl, Shift, dan F ya. Maka dia akan merapihkan secara otomatis. Oke. Oke, ini ada. Lalu ini tutup ya. Ini adalah else ya. Kalau dia salah, maka kita akan kasih peringatan atau pemberitahuan. Maaf, user ID, oke, atau password, oke, tidak sesuai di database. Oke, seperti ini dia. Oke. Jadi kalau kita run ini dia pertama kali, maka akan muncul user ID-nya siapa ya? Harus admin ya. Passwordnya 1234 kurang 5 ya kan? Maka dia maaf, usernya tidak sesuai gitu ya. Coba lagi kita run ya. Misalkan sekarang passwordnya adalah ini admin, user passwordnya 12345 ya.
maka akan muncul ya. Silakan isikan fitur tambah satu misalnya. Angka pertama 12, angka berikutnya 13, hasil tambahnya adalah 25 ya. Sesuai dia ya. Tidak ada yang keliru ya. Nah, ulangi lagi misalkan satu oke, inputkan pilihan Anda misalkan. Dua sekarang ya. Angka pertama 23, angka kedua 11 misalkan atau 21. Dua ya. Ulangi program tidak ya. Terima kasih seperti itu. Pak Warja, muncul pertanyaan, bagaimana kalau sekarang ya program ini diberikan batasan terkait di fitur login. Nah, maksudnya login bagaimana? Login hanya boleh maksimal dalam waktu misalkan 1 hari 3 kali mencoba menginputkan username dan password. Kalau dia sudah 3 kali, maka sudah batal gitu ya. Bilang maaf, akun Anda kami bekukan selama 1 kali 24 jam, misalkan seperti itu. Oke. Ada kan pernah ya, biasanya ada di email ya, atau mungkin atau media sosial ya, atau mana lagi aplikasi yang lain ya. Bagaimana tuh kalau kita ingin ya memberikan pengecekan ini, oke, melakukan pengecekan karena makin lama programnya ini kalau kita cek sudah hampir 150 baris ya, sudah 100 belasan baris ya. Nah, coba lagi. Dan ini masih belum untuk fungsi sinus, fungsi cos, fungsi tangen ya, eksponen, fungsi perpangkatan ya. Apalagi fungsi persen di kalkulator ya. Oke. Bagaimana Pak Barja? Untuk username-nya ini login ya, harus maksimal tidak boleh lebih dari 3 kali. Oke. Nah, caranya ya kita kopas dulu aja ya nih khawatir apa namanya? eh, terrestart ya. Nah, simpan. Coba kita akses yang baru. Ini ada online Java compiler. Oke. Nah, kalau sekarang kita hendak ingin memberikan batasan ya, bahwa login kita hanya maksimal 3 kali. Nah, gini. Login ada di daerah mana dia bisa kita letakkan. Oke, nah ternyata dia ada di sini ya. Oke, ada di sini dia. Oke, maka kita butuh satu variabel tambahan namanya integer frekuensi ya. Frekuensi berapa kali dia sudah diulangi ya. Oke, frekuensinya 0 ya. Kalau frekuensinya nanti sudah tepat 3 ya, maka nggak bisa. Atau mungkin frekuensinya 1 dulu deh, boleh bebas ya. Nah, di sini sama seperti while ya, kita bisa kasih while atau for ya. For integer frekuensi maksimal berapa? Maksimal adalah 3 ya. Max frekuensi ya, 3 kali. Integer i sama dengan 0 ya. I kurang dari max frekuensi, i-nya plus plus. Nah, seperti ini dia ya. Dia coba ya username seperti ini nih. Oke, alangkah baiknya ini kita kasih apa namanya? Bedakan lagi ya. Nanti ini banyak sangat banyak caranya. Oke. Nah, contoh yang pertama bisa menggunakan integer i sama dengan 0, i kurang dari i maksim frekuensi i plus plus, maka dia akan lakukan pengecekan ya. Misalkan dia salah ya,
Oke, nah maka bisa kita letakkan di paling bawah ya. Ini harusnya digeser lagi ya. Kita bisa lakukan geser-menggeser di sini. Oke, jadi sebenarnya ini adalah indentasi. Oke, indentasi gunanya untuk merapihkan ya. Kalau di bahasa atau editor yang tertentu sudah dilengkapi ya, tanpa harus kita manual seperti ini ya. Istilahnya tuh refaktor juga bisa ya, melakukan refaktor, merapikan ya. Mungkin yang sudah familiar dengan editor NetBeans, IntelliJ ya, Eclipse, mungkin pernah ya. Saat dulu mungkin teman-teman ada yang lanjut studi di SMA-nya itu SMK maksud saya di software atau mungkin rekayasa perangkat lunak ya, software development. Oke, barangkali kalau ada yang mau langsung menanggapi ya atau ada yang keliru masih belum jelas langsung ya teman-teman sampaikan di posisi mana ya. Oke, break. Nah, ini tutup satu lagi. Lalu misalkan if tadi ada i ya, di atas kita memiliki integer i ya, i-nya kita letakkan di atas saja deh ya. I seperti ini dia ya. Kalau i-nya sudah 3, katanya dia, if i ya sama dengan 3, kok di sini, sorry. Oke. If i sama dengan 3, maka kita beri tulisan Anda sudah 3 kali ya, 3 kali mencoba akses login ya. Lalu kita katakan di sini system.exit ya. Akan exit 0 seperti ini dia. Jadi kita beri kondisi seperti itu ya. Tunggulah 24 jam lagi misalnya seperti itu ya. Tunggu waktu 1 kali 24 jam ya, mirip lapor RT ini dia. Kita coba run. Aplikasinya misalkan ini passwordnya salah ya. Maaf. User ID atau password tidak sesuai. Harusnya diulangi lagi nih ya. Nah, di sini dia diulangi lagi di sini nih, else ya. Coba kita cek dulu. Paling atas for kalau dia tidak sesuai maka maaf user ID atau password tidak sesuai di database ya. Nah, ini dia dicoba lagi harusnya ya. Dia masuk ke sini. Maaf, user password tidak sesuai di database ya. Caranya oke, berarti kita kosongkan dulu saja di sini ya. Kita kosongkan ya. Kita kosongkan. Ini i-nya sama dengan 0. Dia lanjut. Lalu dia ngecek di sini ya. Tidak sama dengan 0. I plus plus. Nah, di sini ya. I plus plus dia ngecek. Terus nah, kita letakkan dia di sini ya. Kalau i-nya sudah 3 kali, katanya dia, ya, maka sampaikan bahwa Anda sudah tidak boleh akses.
ya. Dia sudah tidak boleh akses. Oke. Ini ada di sini ya. Sip. Nah, kita coba run. Sistem out Greenland. Ada yang salah apa nih? Unreachable. Ada yang dihapus tadi. Oh, kurang satu lagi ya. Satu. Lalu coba yang if-nya kita ini dulu. Oke. System.exit. Kalau enggak kita kasih tulisan break ya. Karena dikenal dia nggak selesai-selesai katanya. Nah, nih. Kurang kata-kata break ya. User ID-nya, misalkan dia keliru, adas, ini dia adas, salah, langsung 3 kali. If username kalau tidak sama, maka dia akan pindah ke bawah ya. Tidak sesuai database, I-nya nambah, I sama dengan 0, I sama dengan I++. Oke, kita coba lagi. Nilai awal belum ada. I sama dengan 1. Kita coba. User ID-nya 12, passwordnya 12, langsung 3 kali dia ya. Ada yang ngerti ini? Mungkin dari logika algoritmanya keliru. Maaf, user. Oh, dia manggil lagi ya. For integer I dari 0, maka akan memanggil lagi main-nya ya. Manggil lagi main dia. Berarti di sini dia kita nggak cocok kalau gunakan for ya. Oke. Nah, di sini kalau salah ya kita gunakan dia while true ya, lebih cocoknya while di sini dia ya. While true. Nah, seperti ini. Maka lakukan seperti ini dia. Oke, username kalau benar dia kerjakan. Kalau salah, nah di sini ada satu variabel tambahan. Oke. I sama dengan 1. Kalau salah. Oke, gimana ini? Ada yang apa? Bisa ngasih saran? If I sama dengan 3, dia coba kalau salah, maka sebagai I pertama ya. Coba lagi dia.
Oke, sampai 3 kali. Ininya salah, ini salah. Maaf, user ID kalau salah dia dilempar ke sini ya. Jika I sama dengan 3, I sama dengan 1. While true, mungkin bisa kita jadikan dia semacam ini ya. Coba ada refaktor nggak ini ya? Refaktor, oh ini bukan ininya, refaktor. Refaktor. Ini refaktor, refaktor. Tidak ada ya. Oke, sambil teman-teman mau bertanya, ya silakan mungkin bisa di-share dulu apa presensinya. Kita coba ini mengisikan ingin nambah fitur kalau loginnya keliru ya lebih dari 3 kali maka dia akan ibaratnya dibekukan seperti itu ya. Kalau dia salah katanya maka harusnya ada penjumlahan di sini ya i plus plus ya. Oke, I-nya nambah dia. Lalu if i sudah mencapai 3 maka break ya, selesai ya. Oke. Kasih keterangan sebelumnya println kan begitu ya algoritmanya kasih keterangan maaf Anda sudah 3 kali mencoba ya. Oke. Kita coba run. Coba yang pertama. Oke. User ID password tidak sesuai ya. Oke, ini harusnya I-nya atau tidak ada sebentar ini if di sini benar. Ini yang punya else ya. Ini yang punya while. Public static void main. Kurung-kurung awalnya udah benar ya. Kurung-kurung awalnya udah benar. Coba kita taruh di sini deh, di luarnya ya. Satu, satu. Ini kok sama nih ya. I sama dengan I tambah 1. Else if I masih lebih kecil sama dengan 3,
Do nothing, kita cut. Oke, username-nya misalkan ASDF ya. Passwordnya 3 kali mencoba while true. Caranya gimana nih ya biar dia keluar dari sini. Oke, ini maaf Anda sudah. Integer I sama dengan max frekuensi ini aku pakai. Ada yang keliru nggak ya di sini? Oke, ini sepertinya ada kesalahan di algoritma ya. Algoritma titik koma atau mungkin kurung kurawal nih. While I sama dengan I tambah 1. Ini keluar I sama dengan I tambah 1. Wah, itu aja. Misalkan 2 sama dengan 2 gitu ya. User ID-nya admin 12. Dia langsung seperti ini nih. Apa yang keliru ya? Lanjutkan. Oke, ini harus kita lakukan mungkin perubahan lagi ya. Merubahnya adalah kemarin seperti ini kan teman-teman programnya. Silahkan kalau ada yang punya ini Andri atau Dadan punya algoritma ya. Pak, susunannya bukan seperti itu misalkan ya. Langsung disampaikan ya.
If I sama dengan 3, unreasonable statement. If okay, unreachable masih ya, masih unreachable. I sama dengan 0, I sama dengan tambah 1. Kalau ini keliru, admin. Admin langsung 3 kali dia ya. Oh, ininya. Enggak benar ya, benar-benar. Jadi ini kita ulangi lagi ya, ulangi lagi ya. Oke, dia letakkan di sini gitu ya. Nah, letakkan di sini. Yang tadi benar, dari tadi juga benar sebenarnya. Oke, kita coba run sekarang. Nah, seperti ini dia ya. Selamat datang ya di aplikasi kami. Misalkan admin, ini salah nih, 1, 2. Oke, maaf user ID tidak sesuai. Tulis lagi, admin, AD keliru ya. Nah, oke, tulis lagi misalkan admin AD ya. Maaf gitu ya, Anda sudah 3 kali mencoba ya. Tadi benar kita bisa menggunakan for juga bisa, atau menggunakan true di sini sama-sama bisa ya. Tinggal yang tadi ini belum kita pindahin ya. Sehingga dia otomatis akan terus-menerus mengambil variabel user ID dan password yang sebelumnya. Maka 3 kali akan seperti ini. Nah, oke, ini teman-teman ya, ini yang pertama yang kita pelajari ya. Oke. Selanjutnya, nah kita tidak hanya bermain di dalam apa metode fungsi dan metode prosedur ya. Oke. Kalau kita cek lagi ternyata di sini ya di pemanggilan, oke, pada baris awal-awal public static void main, nah di sini ada istilah main m sama dengan new main. Nah, ini dia. Ya, ini muncul ya. Siapa sih main M ini dia? Nah, gitu ya pertanyaannya. Ini adalah konstruktor ya, metode konstruktor. Tanpa kita tulis, dia sebenarnya pun sudah dideklarasikan secara default. Ada tulisan seperti ini ya. Public main meskipun tidak ada aksinya dia. Nah, ini sama nih.
Oke, ini adalah kita sebut tadi istilahnya dengan metode konstruktor ya, seperti ini dia. Apa fungsi dari metode konstruktor? Adalah mengalokasi metode ya, metode yang mengalokasikan memori ya, atau kita mungkin bisa menyebutnya dengan metode yang bertindak sebagai instansiasi objek. Sama nih ya, objek itu memori dia. Oke. Inilah metode main ini ya. Dia secara default tidak dituliskan. Lalu sekarang misalkan kita punya lagi satu kelas ya baru misalkan. Nah, namanya bagaimana misalkan ada namanya lagi misalkan mahasiswa gitu ya. Ada satu kelas. Oke. Itu ben koneksinya temporary limited. Ya udah kita gunakan ini aja ya. Atau kita gunakan ini, kita kopas dulu. Letakkan di sini sudah. Nah, kita tadi punya di sini public class main ya seperti ini. Lalu ada public static void main string ya, argumen. Coba kita punya sekarang ada satu kelas tambahan, misalkan ada satu kelas mahasiswa. Nah, seperti ini. Ya. Mahasiswa dia memiliki atribut string name, ada nama ya. Apalagi program studi ya, ada program studi dia, ada email ya, terus nomor telepon ya, mobile ya, mobile phone, dan mungkin tambahin lah ada integer usia misalkan seperti ini. Oke, nah maka kita pun bisa mendeklarasikan metode konstruktor mahasiswa ya, public mahasiswa. Nah seperti ini dia. Oke, sudah dibuatkan dia. Kalaupun nanti tidak dituliskan metode konstruktor mahasiswa, maka secara otomatis sudah dideklarasikan ya oleh Java compilernya di sini. Apa gunanya? Untuk mengalokasikan ya objek dari mahasiswa. Alokasikan apa sih Pak? Tadi ya, main M sama dengan new main itu mengalokasikan ya. Main M artinya M, nama objeknya M, sama dengan new M. Harus dialokasikan dengan istilah kata kunci new ya. Jadi dibuatkan memori. Kalau tidak, apa yang terjadi Pak Barja? Maka akan berakibat null pointer ya. Seperti itu. Jadi sudah dibuatkan public mahasiswa dia. Selain memiliki konstruktor, apalagi Pak Barja? Nah, misalkan kita sudah berawal ke ini ya. Ada void misalkan set atau tambahkan lagi ini public misalkan ya. Public void set name misalkan. Oke. Ada string name ya. This.name sama dengan name. Oke. Perhatikan di sini ada kata-kata this ya. This ini mengacu ke name yang paling atas, yakni baris nomor 2 ya. Di sini dia, nah bisa kita ganti seperti ini ya. String n sama dengan seperti itu ya. This.name sama dengan n. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita ganti tidak string n, tapi name ya. Oke. Sini sama-sama bisa ya. Jadi sudah ada prosedur ya untuk mendeklarasikan void menyeting name ya. Selain ada set name juga memiliki public string get name misalnya seperti ini. Return this.name ya. Oke, dia sudah sama ya. Sudah berisikan prosedur dan fungsi di sini dia. Oke. Ada set, ada get ya, ada setter dan get. Namanya apakah harus set dan get Pak Barja? Bebas namanya ya. Tapi sebisa mungkin kita memberikan nama metode, nama fungsi, nama prosedur ya, berawal dengan set atau get ya. Kalau dia misalkan bertipe boolean Pak Barja, maka lebih baik kita berikan nama bukan hanya set lagi ya, tapi mungkin nanti getnya adalah bentuknya is ya. Misalkan di sini selain integer usia ada lagi misalkan boolean status. Oke.
apakah status mahasiswanya aktif atau status mahasiswanya cuti. Kalau true misalkan dia aktif, kalau false dia cuti, ya bisa seperti itu. Oke, nah bisa kita tambahkan ya misalnya. Selain dia ada set name ya dan get name, juga ada public void set nama, misalkan seperti ini ya. Set nama, string nama ya. Oke, this dot nama sama dengan nama, paham ya teman-teman ya. Lalu ada public string get nama. Nah, teman-teman biasakan membuat string set ya, void set, string get kayak gitu ya. Terus this dot nama ya. Ada lagi misalkan sekarang public void set status. Boolean B misalkan di sini this dot status sama dengan B ya, atau mungkin mau status boleh, tidak masalah. Lalu ada public boolean ya, get status boleh, atau kita mengatakan di sini dia cek status ya. Ya, jadi boleh cek status atau get status atau is status ya. Seperti ini, boleh. Oke. Nah, return this dot status. Jadi terserah namanya ya. Jadi sekali lagi namanya boleh di sini get status atau misalkan cek ya, cek status, oke, atau mungkin is status ya, dan seterusnya dia. Oke, apa sih Pak fungsinya set dan get di sini dia? Nah, perhatikan di sini. Kalau kita punya di sini ada public static void main ya, string argumen, misalkan seperti ini. Kita kan menuliskan nanti harusnya kan tinggal mengatakan name sama dengan misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Name yang di atas ya? Oke. Lalu ada misalkan nama sama dengan, misalkan namanya adalah Prabu Angling Dharma. Misalkan seperti ini dia. Usia sama dengan misalkan 55 tahun. Ya. Oke ya. Terus statusnya dia, status sama dengan misalkan true ya. Status sama dengan true. Dan seterusnya. Nah, kalau kita mendeklarasikan di dalam kelasnya mahasiswa sendiri, mungkin masih bisa. Oke. Tapi bagaimana kalau si NIM ini dia akan diakses oleh kelas lain, misalkan oleh kelas main, oleh kelas mata kuliah, oleh kelas dosen wali ya, atau mungkin dari kementerian misalnya. Bisa nggak nih? Alangkah baiknya kita lewat dari set NIM, ya, lewat dari set nama. Ini pun sama kalau kita mendeklarasikan seperti set name ya, seperti ini. Set name 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sama seperti itu dia. Namanya bagaimana? Sama juga set nama ya, sama dengan set nama. Ini biar ada ini. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Set nama Prabu misalkan Angling Dharma misalkan seperti ini. Oke. Nah, kalau di kelas lain Pak Barjana, di kelas lain nanti teman-teman harus mendeklarasikan nama objeknya dulu. Mahasiswa misalkan MHS sama dengan new mahasiswa. Nah, seperti ini dia. Harus dideklarasikan seperti ini di kelas lain ya. Berhubung di baris 6 ini ada di kelasnya sendiri, ini bisa ya. Maka kita akan mengatakan mhs.setName ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mhs.set nama ya. Di sini dia namanya Prabu Angling Dharma ya, seperti ini dia. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke. Jadi pada baris 7 sama dengan baris 6 dan sama maksudnya dengan baris 14 ya. Cuma karena di sini dia masih tidak ada keterangan access modifier. Kalau sudah kita berikan embel-embel di sini dia dengan privat, oke. Ini pun ada tulisan privat ya. Ini pun tulisan privat. Maka pada baris kedua, 3 dan 4 ini dia hanya bisa diakses di kelas mahasiswa.
Di kelas lain dia tidak bisa akan mendeklarasikan seperti baris 7. Oke. Dia harus lewat seperti ini ya. Jadi dia harus lewat dari kelasnya. Harus lewat dari suatu publiknya, metodenya ya. Karena yang bisa masih diakses adalah publik. Apakah semua metode harus publik, Pak Barja? Ada metode yang privat juga silahkan. Ada metode yang publik silahkan. Disesuaikan dengan kriteria, ya, kebutuhan dari persoalan yang dihadapi. Oke, namanya adalah access modifier ya. Access modifier yang mengontrol hak akses kita sebut dengan apa saja? Privat ya. Ada protected, ada public, dan ada default ya. Sedangkan yang lebih ke arah pengaturan memori ini banyak ya. Sama, ada static, ada final, dan ada abstrak ya. Jadi teman-teman sudah mulai apa namanya diajak ke pemodelan object oriented yang pertama, yakni enkapsulasi ya. Apa enkapsulasi? Enkapsulasi adalah memodelkan suatu objek, suatu kelas atau suatu objek di sekitar kita ke dalam pemrograman. Oke. Ke dalam pemrograman sehingga bisa kita gambar desainnya, bisa kita implementasikan ya dan bisa kita lakukan pengembangan. Oke. Misalkan ingin buat suatu hero misalnya. Ya, ingin membuat suatu hero atau mungkin ada lagi misalkan yang lain jangan hero dia. Misalkan kelas mata kuliah. Nah, ini teman-teman sering jumpai ya. Mata kuliah memiliki apa saja misalkan? Memiliki ada string apa saja, Mas Koro? Kode, benar ya? Kode MK misalnya. Terus nama MK, apalagi? Ini boleh ke samping kanan, teman-teman. Ya, boleh ke bawah tidak masalah. Privat string nama MK boleh ya. Lalu ada privat integer jumlah SKS. Ada lagi mungkin privat boolean tipe ya, mata kuliahnya apakah teori atau mungkin praktek ya. Jangan boolean deh, mungkin char ya. Char tipe atau jenis perkuliahannya. Kalau T dia teori, kalau P dia praktikum ya, praktek seperti itu. Oke. Kode nama SKS tipe ada privat integer tahun ajar ya. Ada lagi privat misalkan integer semester berapa ya. Dan seterusnya. Oke, seperti itu dia. Ini mata kuliah dia. Ya, mendeklarasikan variabel global ya. Atau kita sebut dengan field atau atribut ya. Kalau di bahasa IRD, basis data, namanya adalah atribut ya. Misalkan atribut dosen apa, atribut mahasiswa apa ya. Paham ya teman-teman ya? Di entity relational diagram, mirip, ada kemiripan ya. Karena IRD itu ada kemiripan juga persis ya, hampir lah, hampir mirip dengan kelas diagram. Setelah mendeklarasikan nama kelasnya mata kuliah, lalu kita mendeklarasikan di sini ada atribut-atributnya apa saja. Nah, baru kita mendeklarasikan di sini yang paling sederhana. Tadi ada public mata kuliah adalah konstruktor default ya. Kita tuliskan. Setelah itu apa Pak Barja? Misalkan kita tuliskan di sini public void set kode MK. String misalkan K atau kode ya. This dot kode MK sama dengan K. Lalu public string ya get kode MK. Seperti ini dia. Return this ya dot kode MK. Oke. Apalagi Pak Barja, semuanya kita buatkan ya. Integer, char ya. Yang char bagaimana Pak Barja? Misalkan yang char ya. Public void set tipe perkuliahannya apa? Karena dia char, kita pilih char. Char tipe misalkan ya, atau mungkin C. Oke, this dot tipe MK sama dengan C. Lalu ada public char get tipe. Nah, seperti ini ya. Return ya this dot tipe seperti ini. Jadi ada
set ada get, setting ya, menyeting, mengkonfigurasi ya, melakukan penyetelan ya, di set semua, di set kodenya ya, tipenya. Kalau get dia mengambil ya, mengambil jadi get lebih ke arah fungsi, sedangkan get fungsi, kalau set dia ke arah prosedur ya. Oke. Jadi teman-teman sebisa mungkin sudah membahas seperti ini ya. Jadi kalau misalkan diminta buatkan kelas mata kuliah, maka ada kelas mata kuliah. Oke, lalu ada atribut-atributnya atau variabel global ya atau field. Ini ada atribut, kode nama, SKS, tipe, tahun, semester ya. Atau mungkin kode dosen nanti ya berrelasi dengan dosen misalnya banyak di sini. Setelah itu ada metode konstruktor ya. Setelah metode konstruktor ada metode-metode yang lain ya, set dan get. Kita sebut dengan adalah metode mutator ya, setter dan getter ya. Pak, apakah boleh kita tambahkan metode lain? Silahkan ya. Misalkan public void info mata kuliah misalkan seperti ini dia. Isinya hanya println saja ya. Oke. Misalkan berikut data mata kuliah ya, mata kuliah. Oke. Misalkan kita apa? Nama mata kuliah titik 2 di sini dia get nama MK ya, nggak ada ya. Ya, tulis aja this dot nama ya, seperti ini. Oke. Lalu nama ada kode mata kuliah titik 2 misalkan this dot kode MK ya. Dan seterusnya dia di sini ya. Jadi sudah memiliki metode tambahan yakni info mata kuliah. Ada lagi get tipe ya, ada set tipe, ada get kode ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sudah ibaratnya nanti bermain seperti ini ya. Mengoperasikan ya. Nanti misalkan di Android ya, silahkan Baskoro buatkan kerangka kelas model pegawai misalnya. Berarti pegawai buat kita di atas ya, kelas pegawai. Private string, nama lengkap pegawai. Private string, apa? Satu misalkan nama depan tuh gelar ya, nama gelar. Private integer usia, private integer tanggal lahir mungkin ya, private integer tahun lahir, private char jenis kelamin, private string golongan darah, private string nomor induk pegawai ya. Jadi di atribut kita definisikan semua. Setelah itu kita buatkan konstruktor ya. Nama konstruktor perhatikan pasti dia namanya sama. Mata kuliah perhatikan huruf M dan huruf K-nya di sini ya. Dengan yang di atas harus sama dia ya. Karena di sini pun nanti nama kelasnya ya, nama kelasnya di sini dia pasti juga nama filenya, nama kelasnya adalah mata kuliah.java ya. Sama dia. Oke, tiga-tiganya harus sama. Apa fungsinya tadi konstruktor? Untuk melakukan instansiasi objek ya. Oke ya, teman-teman kurang lebih seperti ini ya kelanjutan adanya responsi ya dari objek ya, dari adanya metode, fungsi, prosedur sampai ke konstruktor ya. Kalau tadi di sini ada sedikit apa namanya ibaratnya penambahan ya, seakan-akan kita menyusun kode program membuat aplikasi layaknya aplikasi yang sering kita jumpai di kasir entah Alfamart atau Indomart ya, atau mungkin gerai atau swalayan lainnya ya. Oke. Kemungkinan mereka bikin program tidak lebih dari 3.000 sampai 4.000 baris ya, mau menggunakan bahasa C ya, atau mungkin bahasa apa lagi, Pascal, bahasa Java ya, Python bisa ya. Oke. Pak, di sana ada cetak struk. Ya, kita bikin nanti. Kita buat di sini dia tambahkan public void cetak struk misalnya. Oke.
Maka nanti kita lakukan I/O ya, lakukan penyambungan, lakukan pemanggilan untuk menyambungkan dengan perangkat I/O ya. Apakah scanner ya atau mungkin dia printer ya, seperti itu. Kita tambahkan lagi ya, void cetak stroke ya. Di sana tuh banyak pilihannya di sini ya, tidak hanya seperti ini ya. Tidak, tadi itu pilihannya apa saja tuh pilihannya dia. Nah, tidak hanya fitur tambah ya. Mana tadi? Nah, oke. Mau beli apa lagi ya? Nah, begitu dia kalkulasikan semua, diakumulasikan sekian harganya. Begitu dicek, oh Anda mendapatkan bonus ya. Oh Anda ternyata termasuk dalam member misalnya. Ya, lakukan diskon lagi, lakukan diskon lagi. Ketika sudah ditekan enter, submit data masuk, ke database masuk, lalu dia akan tercetak ya ke dalam bentuk kertas ya, namanya nota. Oke. Kenapa sampai seperti itu Pak Barjana? Itu untuk disclaimer ya, baik kepada customer ataupun kepada pemilik owner ya, atau si pihak tim manajemen, sehingga nanti tidak berakibat buruk sangka ya. Kalau sekarang saya sering menjumpai di beberapa video ya. Jadi tidak tidak usah inilah ya, apakah dia terkait A, B, C, D atau mungkin ada mereknya. Jadi misalkan beli item tertentu ya, begitu di barcode harganya diubah ya. Kok bisa? Berarti aplikasinya dia masih memungkinkan ya. Nah, ketika di total struknya yang muncul ya nggak sama ya. Tapi kalau teman-teman misalkan punya daya ingat ya, apa yang tercantum, tertera, tertempel di di rak-rak bahan yang kita beli, dilihat loh harganya di sini 40.000, kenapa di stok ini tertulis 60.000. Nah, itu harus jeli kita ya. Jangan terburu-buru langsung mau keluar, langsung mau pulang ya. Jadi kalau saya pasti ngecek. Oh enggak Pak, emang sudah berubah. Kalau berubah, saya bilang saya pernah, sering saya. Kalau di sekitar ini saya sudah berapa kali itu ya melakukan menegur ya, mengingatkan. Panggil pimpinannya, silakan. Akhirnya dipanggil ya. Dan pimpinannya pun mengakui, benar Pak, kami belum mengubah apa yang terpajang di sini. Lalu saya bilang, ini saya sampaikan waktu saya sudah terbuang ya. Di sini ada ketidaksesuaian ya. Saya sebagai customer merasa dikecewakan seperti itu ya. Oh, ini Pak, ya udah kita kekeluargaan aksesnya ya. Yang item ini atau item ini kita yang bayar katanya. Oh, bukan seperti itu, saya bilang ya. Coba cek dulu ya, sudah berapa transaksi ya, kalaupun mau diberlakukan tidak hanya pada yang saya. Coba sudah ada berapa transaksi yang sudah membeli item barang tersebut ya. Jadi ada perubahan. Jadi teman-teman sekali lagi kalau bikin program selalu berhati-hati ya. Oke. Kalau memang sudah selesai, alangkah lebih baiknya silahkan saling mendiskusikan ya, saling mempresentasikan, mendemonstrasikan aplikasinya kepada sesama teman ya. Barangkali ada ralat atau improvisasi atau perbaikan yang bisa kita sampaikan ke teman kita ya. Oke, pasti ya ada ya, kamu belum ada fitur ini misalkan. Kalau di aplikasi media sosial bisa nggak ada mekanisme lupa password, nah misalnya kayak gitu. Iya ya, gimana ya, gitu ya. Belum ada fitur pencarian kamu dengan kata kunci tertentu misalkan di filter ya. Oh iya iya juga ya, belum ada kata dia. Coba nih grafik penjualannya di bulan per 3 bulan ada nggak? Nggak ada juga. Oh ya, gitu. Jadi selama kita misalkan apa namanya mengajak teman berdiskusi ya, itu baik ya. Dan sebagai teman pun kita harus bisa memposisikan ya sesuai proporsionalnya. Tidak begitu dikasih source code, alhamdulillah ya. Kita source code-nya kita salin semua, tinggal ubah dikit. Nah, itu juga keliru ya. Begitu misalkan ada yang tidak sesuai, tidak running,
malah marah-marah. Ini gimana kau programnya? Kok nggak jalan sekarang? Oke. Ini apa yang disalahkan nih? Nah, harusnya dia sadar diri ya, bukan seperti itu ya. Oke, alangkah baiknya silahkan boleh berbagi ya source code, tapi alangkah baiknya tetap ada yang dimodifikasi ya. Oke, dan itu sekali lagi masing-masing mahasiswa, masing-masing orang memiliki daya alur proses ya atau mungkin gayanya sendiri-sendiri. Memiliki gaya style atau gaya algoritmanya masing-masing ya. Tidak bisa harus sama harus seperti ini, nggak bisa ya. Karena setiap studi kasus itu berbeda-beda proses bisnisnya. Oke. Nah, ini baru sekian program ya. Kalaupun misalkan kita kembangkan lagi, maka akan makin besar ya. Seperti itu, makin banyak. Oke. Oke, sekian dulu ya untuk saat ini dan silakan kalau yang ada pengisian presensi pastikan nama lengkapnya ya. Oke. Mungkin dari apa bagian sekretaris bisa. Oh, sudah ada ya dari Rista di Google Meet saya cek sudah ada apa namanya pengisian presensi ya nama lengkap ya. Pastikan yang mengisikan yang hadir ya, tidak mengisikan yang tidak hadir ya. Biarkan ya. Oke. Nah, setelah seperti ini dan ingatkan di minggu depan kita coba mempelajari tentang array statik dan array dinamis ya. Array dinamis ya akan lebih banyak kita gunakan dan jumpai di pemrograman-pemrograman berbasis framework ya. Kenapa? Seperti tree, set, hash ya, atau mungkin tumpukan, stack ya, tumpukan. Ada FIFO ya, FIFO ini antrian ya, queue ya, antrian first in first out dan yang lain-lain banyak ya. Ya nanti minta tolong Dadan dan teman-teman diingatkan di minggu depan materinya tentang array ya, array statik dan array dinamik ya. Barangkali seperti ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Oke, silakan. Ada? Oke, adakah yang mau? Belum ada, Pak. Belum ada ya, nanti dicoba lagi ya. Oke ya, kalau sudah mungkin saya cukupkan sekian ya. Dadan masih aktif Dadan? Baskoro? Ini nggak ini yang hadir sedikit 18. Sibuk semua kah teman-teman? Ada apa? Asesmen di hari Selasa mata kuliah apa ya? Semua dosen setahu saya di hari Selasa dikhususkan untuk tapi nggak usah di apa namanya itu ada istilahnya rapat gitu ya ada rapat terus ada bisa diisi dengan perwalian atau bimbingan PA jadi kosong jadi bisa untuk tapi ada kelas ternyata ya oke bisa jadi mungkin pengganti ya jadwal pengganti. Oke ya, teman-teman silahkan seperti ini dulu. Sekian ya, terima kasih. Tetap semangat. Saya minta tolong dicoba lagi ya, teman-teman. Jangan sampai ini karena berapa di semester ini tidak ada pemrograman ya, tapi kita melihat untuk nanti ya. Mending nyicil minum jamu ya, pahit-pahit ya. Masih ngantuk ya, dideketin lagi masih ngantuk. Kita coba praktekin lagi ngantuk, ngantuk. Coba terus ya.
sampai kita membiasakan ya, terbiasa dengan kata-kata println atau mungkin integer, scanf, scanner ya, ada while, system out println. Jadi kita terbiasakan seperti itu dulu ya. Perulangan for kita biasakan, dan dari materi sebelumnya kita coba lagi ya, di minimal di editor online saja ya. Kalaupun misalkan minggu depan kita ingin coba di editor Eclipse, boleh ya. Ingin memperkenalkan ini loh editor Eclipse, ini loh editor IntelliJ misalkan, atau mungkin editor NetBeans ya, atau mungkin yang lain. Oke, tetap semangat sekali lagi, kita akhiri ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.